Halo guys, oke di kesempatan ini aku mau review alur cerita film King of Head yang dirilis pada tahun 2015. Film ini berpusat pada seorang remaja laki-laki yang mengalami intimidasi di sekolahnya. Peristiwa itu mendorong seorang gadis bernama Moira untuk melakukan aksi balas dendam kepada mereka yang telah melakukan intimidasi. Oke guys, langsung aja kita ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film terlihatlah seorang pemuda bernama Lincoln yang hendak ingin pergi ke sekolahnya. Tiba-tiba ayahnya Lincoln membanting televisi di rumah dikarenakan sedang dalam keadaan mabuk. Kalau kata anak-anak sekarang, mabuknya reseh, dia yang banting, dia yang marah. Lincoln pun tak berani melawan ayahnya dan mengalah, akan aku benarkan sepulang sekolah, ungkapnya. You heard me. What did you say? I'll fix it when I get back. Sesaat setelah sampai di sekolah, Lincoln pun terbiasa dengan kesendiriannya, meminum susu di bangku sekolah sambil menggambar. Yang ia lakukan untuk mengisi waktu setiap hari saat sedang serius menggambar, tiba-tiba datanglah temannya sekolah Lincoln. Memukul buku Lincoln sampai terjatuh, melakukan bully pada Lincoln dan mempertontonkannya kepada semua teman sekolahnya. Lincoln yang sedang menahan amarah pun mencoba mengatur nafas berulang-ulang dan saat bully mencapai batas kesabarannya, Lincoln pun meledakkan emosinya dengan menusukkan garpu ke wajah temannya ini. Oh, no. Come on, fag tag. Lick it off. You get nice. Leave me alone! Fucking kill you! Dan karena ulah Lincoln yang sudah melewati batas, Lincoln pun dimasukkan ke dalam sekolah khusus orang-orang bermasalah. Di sekolah ini diwajibkan semua murid menyatu dengan alam dan tidak boleh menggunakan ponsel sama sekali. Service here anyways. I don't want music. No exceptions. Sesaat meeting selesai, Lincoln pun mendapatkan kamar. Seperti kebiasaannya, tak suka bermain dan berkumpul, Lincoln pun mengisi waktunya dengan menggambar sendiri di kamarnya. Setelah beberapa menit, Lincoln pun kedatangan teman sekamarnya, namanya Isaac. Isaac pun dengan bangga memamerkan kenakalannya dengan Lincoln. Service to fantastic.com. I'm sure you know it. You know, everyone Googling Selena Gomez or Bieber, whatever the fuck. You know, bang! Big cocks, wide open pussies. Tak terasa, waktu pun sudah semakin larut, dan waktu makan pun tiba. Lincoln dan Isaac pun ikut berkumpul di ruangan makan. Karena Lincoln yang tak terbiasa dengan keramaian, Isaac mencoba menghibur Lincoln dengan kata-kata. Sesaat sedang makan, Willie, teman sekolah Lincoln, dan dua teman lainnya memanggil Isaac. Mereka menanyakan tentang pribadi Lincoln pada Isaac. Pribadi Lincoln yang misterius pun mengundang rasa penasaran pada tiga remaja tersebut. Wah, sepertinya sudah tercium aroma kejahatan ya. Di sisi lain tampak seorang gadis sedang berjalan ke arah Lincoln. Dia adalah Caitlin. Kalau dilihat, lumayan juga ya guys. Sifat pendiam Lincoln pun membuat Caitlin penasaran dengannya. Caitlin pun mencoba membuka obrolan dengan Lincoln. Namun Lincoln menjawabnya dengan sifat dingin. Beberapa saat, Isaac pun datang dan melanjutkan makan dengan Lincoln, sedang Caitlin beranjak pergi dari duduknya. Keesokan pagi, mereka pun berkumpul bersama untuk melakukan aktivitasnya di sekolah ini. Para pengurus sekolah, Jake, Rouse, dan Christine pun berkumpul untuk berkenalan dengan masing-masing mereka dan memberikan pengarahan. Jake pun menanyakan kepada masing-masing muridnya kenakalan apa yang mereka lakukan sehingga mereka ada di sini. Satu persatu mereka menjawab, namun Lincoln tak ingin menjawabnya karena ia merasa tak pantas ada di sini. I don't deserve to be here. Lalu semua murid pun menjalankan aktivitasnya. Guys, trust me. It did to me too when I used to go here. It's really annoying. Lincoln? Semua murid bebas mengembangkan diri mereka di sekolah ini. Isaac, Willy, dan lainnya bermain basket. Caitlin dan temannya bernyanyi karena Caitlin adalah pemandu lagu. I like any song that's about anybody licking my butt. This is a good song. Sedang Lincoln yang tak biasa berkumpul di tempat ramai, Lincoln lebih memilih mengurus tumbuhan di rumah kaca. Beberapa saat kemudian Willy datang sendiri menghampiri Lincoln yang sedang serius dengan tumbuhannya. Willy pun membuka obrolan dengan Lincoln. Karena jawaban Lincoln yang tak enak, Willy marah terhadap Lincoln dan menampar. Disinilah awal pembulian dimulai. Sesaat selang beberapa waktu, Lincoln bertemu dengan Isaac di gudang belakang. Lincoln pun mengatakan kekesalannya terhadap Isaac. Karena ulahnya memberitahukan tentang dirinya, lantas Lincoln pun mendapatkan perlakuan seperti ini pada Willy.
Ishak pun menyangkal karena dia melakukan ini untuk kebaikan Lincoln, ungkapnya, agar mereka segan terhadap Lincoln. Namun semua sudah terjadi, waktu tak dapat diputar kembali. Di sisi lain tampak seorang pengurus sekolah, Kraus, sedang jogging santai di sekitar. Sesaat sedang jogging, pandangan Kraus pun tertuju pada sebuah rumah kecil di hadapannya. Rumah itu pun seakan menjadi saksi bisu atas pembuliannya pada seorang wanita bersama teman-temannya, termasuk Christine dan Jack, yang sekarang menjabat sebagai pengurus sekolah. Mereka adalah saksi sekaligus pelaku terhadap kematian seorang wanita di rumah itu pada masa lalu. Seperti pada hari sebelumnya, jadwal piket yang sudah ditentukan pun mengharuskan Lincoln untuk menggosok kuda-kuda dan membersihkan kandangnya, sembari berimajinasi. Tak lama, Willy dan kedua teman Willy pun datang menghampiri Lincoln dengan senyuman yang aneh. Lincoln pun berfirasat buruk tentang kedatangan Willy, temannya. Seperti dugaannya, Willy berusaha melakukan bully terhadapnya. Part where you freak out. Oops. Tanpa perlawanan, Lincoln mencoba tenang atas perlakuan mereka. Lincoln pun tak ingin meladeni mereka dan berlari menjauh dari mereka. Lincoln pun terus berlari hingga ia berhenti di sebuah gubuk kecil. Untuk tetap tenang, Lincoln menghidupkan sebuah rokok dengan tangan yang bergemetar. Tiba-tiba Caitlin datang, sontak Lincoln kaget. Mereka pun bersantai berdua di gubuk itu. Sembari mendengar Lincoln curhat, Caitlin lebih mendukung Lincoln untuk melawan Willy dan teman-temannya. Alhasil, akhirnya Lincoln mulai nyaman terhadap perilaku Caitlin. I'll kick his ass. Yang penting jangan ditinggal pas lagi nyaman-nyamannya ya guys. Hahaha. Malam pun berlalu, terlihat Lincoln sedang berjalan mengendap kantor sekolah dan melihat-lihat. Lincoln pun mengambil musik miliknya yang disita pada waktu lalu. Karena Lincoln pun sudah semakin nyaman dengan Caitlin, Lincoln pun pergi ke kamar Caitlin dan menunjukkan musik miliknya kepada Caitlin. Karena Caitlin adalah seorang pemandu lagu, Lincoln berharap Caitlin suka. Lincoln pun bercerita bahwa musik inilah yang membuatnya beda. Tak lama, Caitlin pun berbagi abab terhadap Lincoln. Terlihat Lincoln pun senang dengan abab Caitlin. Caitlin pun memberikannya lagi dan mereka pun bertukar jigong. Tak lama karena semakin jauh, Lincoln pun ingin pulang. Namun di sini Caitlin berusaha menahannya dengan nyanyian. Harudang, 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 panas, panas, panas. Dan akhirnya mereka pun melakukan pembuahan. Waktu pun sudah pagi, Lincoln pun menyambutnya dengan wajah ceria. Mungkin karena sudah melakukan pembuahan ya guys. Lincoln dan Caitlin pun melakukan aktivitas seperti biasa dengan ceria. Tak lama setelah lelah, Lincoln pun ingin mandi. Sebelum mandi, Willy dan temannya datang menghampiri Lincoln. Firasat Lincoln pun tak enak, terlihat Willy yang sedang menghampirinya. Lincoln pun dihadang oleh mereka, sontak Lincoln langsung memukul Willy di bagian wajah. Mereka pun langsung memukuli Lincoln dan menelanjangi Lincoln. Lantas, Lincoln yang sedang terluka pun berlari-lari menjauhi Willy dan teman-temannya. Dari kemarahan Lincoln inilah, Lincoln dapat membangunkan roh Moira, korban bully yang dilakukan oleh pengurus sekolah ini. Di sini Moira menjadi satu dengan Lincoln. Roh Moira tidak akan mati jika Lincoln tidak mati. Malam pun berlalu, Willy yang sangat emosi karena dipukul Lincoln tadi siang. Willy pun mencoba rileks dan melakukan pembuahan kepada teman wanitanya. Namun di sini Willy tak bisa menghilangkan emosinya dan mengambil keputusan untuk segera membunuh Lincoln. Willy pun beranjak dari kamarnya dan pergi mencari Lincoln untuk membunuhnya. Namun di perjalanan Willy melihat sebuah rumah yang lampunya berkedip-kedip guys. Willy pun penasaran dengan rumah itu dan OTW ke sana. Ya, itu adalah ulah setan Moira. Moira yang sudah mengetahui niat Willy pun mencoba menggagalkan niatnya. Alhasil Willy yang sudah masuk ke rumah itu mencoba mencari sumber suara rintihan itu. Dan
Tara, Moira pun menunjukkan eksistensinya dan membunuh Willy dengan cara menyayat tubuhnya Willy dan menggorok dengan silet. Cara membunuh Moira pun cukup unik guys. Di sini dia hanya melukai dirinya sendiri dan luka itu akan muncul pada target korban Moira. Keesokan harinya pun saat Caitlin sedang piket dan masuk ke dalam TKP pembunuhan, Caitlin yang melihat Willy dengan bersimbah darah dan mengenaskan. Caitlin pun syok, lalu dengan berani Caitlin pun mengambil foto dan akan ditunjukkan kepada Lincoln. Tak lama semua pun berkumpul. Para pengurus sekolah pun menyampaikan duka atas kematian Willy. Sedang teman Willy pun tak percaya atas kematian Willy yang diduga karena bunuh diri. Mereka nggak tahu kalau ini adalah ulah dari setan Moira. Lanjut, tak lama pun datang seekor polisi. Lantas polisi ini pun mengungkapkan kekesalannya kepada pengurus sekolah. Karena setiap ia datang hanya untuk menjemput mayat, ungkapnya. Dan selalu kasusnya pun sama, korban bunuh diri. Jadi polisi ini adalah backing dari sekolah ini ya guys. Mungkin kalau nggak ada polisi bangke ini, sekolah nggak jelas ini sudah ditutup lama. Di sisi lain, Lincoln dan Caitlin pun terlihat sedang mojok di atas bukit di sebuah gubuk. Mereka pun mengobrolkan kematian Willy. Lincoln pun mengungkapkan atas ketidakpercayaannya atas kematian Willy yang aneh. Harusnya kau senang atas kematian Willy karena tak ada lagi yang mengganggumu, jawab Caitlin. Setelah itu pun Lincoln pergi seperti kebiasaannya yang tak biasa dengan keramaian. Lincoln menyendiri di sebuah rumah kosong, membasuh mukanya dan merenung. Dan pertama kalinya Lincoln diperlihatkan penampakan setan Moira yang sedang berdarah. Tanpa Lincoln yang sedang kaget atas eksistensi si Moira, pengurus sekolah pun datang tiba-tiba dan menyuruh Lincoln untuk menghadap Jack di ruangannya. Lantas Jack pun berusaha menginterogasikan kematian Willy kepada Lincoln. Lincoln yang tak tahu apa-apa pun mencoba membela diri. Beberapa pertanyaan Jack yang menyinggung Lincoln pun membuat Lincoln marah kepada Jack. Lalu Lincoln pun pergi dari ruangannya. Waktu pun berlalu, malam pun datang. Lincoln yang sedikit stres pun menemui Caitlin dan mengungkapkan kerisauan hatinya. Caitlin yang tampak naksir kepada Lincoln pun berusaha menghibur dengan berbagi abab. Mudah-mudahan Caitlin gak makan jengkol ya kawan. Serasa semakin sakne tingkat skidi papap, mereka pun akhirnya melakukan adegan pembuahan. Terasa enjoy, Lincoln pun pergi, dan karena rasa penasaran Lincoln atas kehadiran Moira tadi siang, Lincoln pun mendatangi rumah tadi. Ternyata benar, bekas darah Moira tadi siang masih ada. Segera Lincoln membersihkannya. Tak lama terlihat sebuah tulisan di dinding berdarah. Artinya, aku akan membunuh untukmu, TTD Moira. Segera Lincoln menghapus tulisan berdarah itu. Semakin penasaran Lincoln, semakin dalam melihat rumah itu dan terhenti pada gudang bawah yang terlihat gelap. Lantas Lincoln mengurungkan niatnya untuk ke sana. Keesokan hari, Lincoln yang sedikit bingung dengan dirinya sambil termenung di atas bukit sendiri. Lincoln mencoba bertanya kepada angin, "Apa yang kau mau dariku?" ungkapnya berulang kali sambil teriak. Berharap Moira menjawabnya. Sesaat teman Willy yang sedang berjalan, Lincoln mencoba mengarahkan jari ke arah teman Willy. Lincoln yang merasa dapat membunuh dengan pikirannya. Ternyata Lincoln masih belum sadar guys, kalau Moira sudah menyatu dengannya dan akan membunuh siapa saja yang mencoba bully terhadap Lincoln. Kemudian karena rasa penasaran, Lincoln mencari Isaac untuk membantunya mencari data tentang Moira. Dan benar, Moira adalah salah satu murid di sekolah ini yang sudah mati. Namun beberapa data telah dihapus. Ditemukan Moira mati karena bunuh diri, padahal Moira itu mati karena pembulian dan dibunuh. Beberapa waktu kemudian teman Willy yang sedang membersihkan kandang kuda tampak sedikit kesal atas kematian Willy. Dan Moira pun di sini mencoba mengganggunya dan menampakkan wujudnya. Beberapa sayatan silet pun diluncurkan pada target. Saat Moira akan membunuhnya, tiba-tiba Lincoln datang menghalangi Moira. Terjadi perdebatan, namun Moira tak mendengarkan Lincoln dan alhasil teman Willy pun dibunuh oleh Moira.
di depan Lincoln. Moira memberi pernyataan bahwa Moira adalah miliknya. Lincoln yang syok pun terdiam. Beberapa saat polisi pun datang menjemput mayat teman Willy. Sesaat keadaan sekolah semakin kacau, sedang Lincoln pun terdiam. Caitlin pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Lincoln mengatakan sebenarnya dan mengungkapkan kerisauan hatinya. Di sini Caitlin berusaha membujuk Lincoln agar menikmatinya karena tak ada lagi yang akan mengganggunya. Dan tanpa aku tahu, ternyata Caitlin melihat Moira membunuh teman Willy. Lincoln pun sedikit marah kepada Caitlin dan akan segera menemui Moira untuk menghentikannya, agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Sesaat Lincoln sampai di persemayaman Moira. Lantas Lincoln pun mencarinya dan berteriak memanggilnya berulang. Cuk, cuk, cuk. Moira pun datang. Mereka pun berdebat. Lincoln yang ingin menyudahi semuanya sedang Moira yang ingin terus membunuh. Perbedaan pendapat antara mereka pun membuat satu sama lain marah. Namun di sini Moira tak akan bisa menyakiti Lincoln karena jika Lincoln terluka maka Moira pun akan terluka. Tak lama Moira pun menghilang. Sesaat pergi ternyata Caitlin sudah memata-matai Lincoln dan masuk sendiri ke tempat Moira. Apa pula yang dicari? Setelah beberapa waktu Lincoln pun datang menemui Caitlin di kamarnya, namun Caitlin tak merespon. Ternyata Caitlin sedang ritual dengan Moira. Karena sebagian kekuatan Moira akan Caitlin miliki. Mau-maunya Caitlin ini aduh. Di sisi lain, Jack dan Krause pun tampak kacau. Jack pun menyuruh Krause pergi dari tempat ini. Di tempat lain, polisi yang akan pergi karena berniat menutup sekolah pun diakhiri oleh Moira di perjalanannya. Di sisi lain, Jack yang sedang meditasi untuk menenangkan pikirannya pun diakhiri oleh Moira. Dan Krause yang ingin pergi dari tempat ini pun tak bisa melarikan diri. Di perjalanan, Moira akan segera mengakhirinya juga. Tampak Krause yang sedang mengalami masalah pada ban mobil, Moira pun datang. Terlihat Krause tak asing melihat Moira. Pun berdialog dengannya dan berusaha lari. Saat berlari, sayatan kecil pun meluncur ke arah Krause. Tampak dari kejauhan Lincoln dan Isaac datang menolong Krause dan menopangnya ke arah rumah kaca. Seketika Moira datang lalu membunuh Krause. Kemudian Isaac. Perdebatan antara Moira dan Lincoln karena berbeda pendapat pun membuat Lincoln ingin bunuh diri. Moira pun menantangnya, namun Lincoln tak jadi dan mengurungkan niatnya. Dan Isaac pun is dead. Ketika Lincoln pun ingin pergi dari tempat itu sesaat sedang membawa bekal dan berlari, tiba-tiba Christine, pengurus sekolah pun tampak memegang senjata dan bertanya kepada Lincoln apa yang terjadi. Di sini Lincoln langsung menjelaskan bahwa Moira telah membunuh teman-temannya. Mendengar kata Moira, Christine yang tak percaya pun memukul Lincoln dan mengikatnya. Di sisi lain, Caitlin yang melihat teman-temannya mati pun panik. Dan sesaat sampai di kamar temannya, Caitlin melihat Moira sedang melakukan aksinya. Tanpa basa-basi, Moira langsung menawarkan Caitlin untuk merasakan membunuh karena sebagian kekuatan Moira sudah diberikan kepadanya. Namun Caitlin menolak karena temannya itu tak bersalah. Sontak Moira pun marah dan melukai Caitlin. Caitlin pun pergi dan dikejar oleh Moira. Tampak Christine yang sedang membasuh mendengarkan suara teriakan langsung saja ke TKP. Melihat Caitlin dan Moira, sontak Christine pun terkejut dan Caitlin menggunakan kesempatannya berlari. Christine yang terlihat menangis tak percaya akan Moira sambil menangis mereka berdialog dan mengungkit masa lalunya. Christine mencoba meminta maaf dan menembak Moira, namun luka tembakan membalik kepada Christine dan mati. Satu persatu manusia-manusia pada mati. Di sisi lain, Caitlin yang menemukan Lincoln yang sedang terikat, mencoba melepaskannya dan mencari peralatan berguna untuk melawan Moira. Mereka berdua pun mengunjungi Moira di kediamannya. Moira yang datang menyambut mereka pun langsung mengatakan Caitlin pengkhianat dan melukainya. Saat Moira akan membunuh Caitlin, Lincoln mencoba menghalanginya. Karena satu-satunya cara membunuh Moira adalah dengan dia mati, maka Lincoln pun mengguyurkan bensin ke badannya dan membakar tubuhnya.
Sesaat Lincoln berubah menjadi Ghost Rider dengan api membara. Seketika Moira pun terbakar juga. Alhasil mereka berdua mati dan film pun berakhir dengan cara membagongkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.